saya terharu banget mengikuti kegiatan ini. Kemudian terharu banget, bangga juga dengan senior-senior yang tadi memaparkan materi luar biasa. Plug and play dunia KPN terhadap dunia kerja. Siapa? Baik, Kapten Yohanes Wahyu Hertanto MR, dia sekarang General Manager Terminal Jangkar Pelindo 3 Persero. Kalau tidak salah, dulu waktu saya di Meratus, itu tempat terminalnya kapal-kapal Meratus, kalau nggak salah. Mungkin saya bisa dikoreksi. Baik, waktu dan tempat, saya persilakan Kapten Yohanes Wahyu. Terima kasih Pak Radian Wismana, sahabat saya, brother saya, atas waktunya dan undangannya. Yang pertama, kami sampaikan terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Plug and play dunia KPN terhadap dunia kerja. Peta Pelabuhan Indonesia, khususnya Pelabuhan Indonesia PT Pelabuhan Persero itu ada 4 sebenarnya. Sebagai informasi, karena tadi materinya adalah plug and play, di mana yang bisa kita sampaikan. Pelindo 1, 2, 3, dan 4 itu merupakan yang dinaungi oleh Badan Usaha Pelabuhan, Badan Usaha Milik Negara. 1 sampai 4, 1, 2, 3, 4 itu merupakan Badan Usaha Pelabuhan sekarang ini. Di mana wilayah kerjanya Pelindo 3, saya hanya terfokus kepada warna biru saja, karena itu wilayah kerjanya kita. Pelindo 3 itu memegang atau mengelola anak perusahaan, 6 anak perusahaan, diantaranya TPS, BJTI, Trolamo, Pelindo, Merin, dan 1 rumah sakit, serta tenaga untuk rekrut yang namanya PDS. Di mana jasa kepelabuhanan yang sudah kita tangani memang ada di jasa kapal, barang, penumpang, dan jasa untuk itu ada 9 segmen jenis. Kemudian jasa yang tentunya kita tidak sendiri, memang ada jasa yang terkait dengan itu. Ada kalau nggak salah 23 jasa terkait penampungan limbah, depo, pergudangan, air, dan lain sebagainya. Itu merupakan jasa-jasa penunjang dari kepelabuhanan. Ini salah satu segmen usaha untuk marine service-nya kita, di mana teman-teman kalau kita sampaikan teman-teman dari nautik itu kebanyakan di piloting access-nya. Kemudian TAK juga sama, serta kita ada channel dredging service kita ada 2. Yang pertama di Surabaya, yaitu adalah di alur pelayaran darat Surabaya, serta yang di Kalimantan yang sudah kita konsesikan itu adalah di Ambang Barito Persada. Ini yang merupakan bagian-bagian dari port atau stakeholder yang mendukung kegiatan kepelabuhanan. Perlunya kita diskusi masalah plug and play tadi, adanya pemetaan terhadap soft skill maupun hard skill kita. Hard skill dari taruna-taruna itu harus kita petakan. Yang sudah saya jelaskan di atas tadi, memang salah satunya kepelabuhanan ada hal-hal yang perlu kita asah buat adik-adik kita. Bagaimana pelabuhan itu tidak terfokus pada teknologi saja. Kemudian bagaimana peningkatan produktivitas itu melalui SDM. SDM saya pesan bahwa SDM atau taruna atau sekarang itu malah dosen atau pengajar dan sebagainya, itu merupakan bagian dari investasi kalau saya bilang. Bagian dari aset. Kemudian pelabuhan adalah sistem sosioteknik, di mana kita ada sosialnya di situ, karena terlibat dari berbagai macam stakeholder. Kemudian teknis sekarang ini banyak kita berhubungan dengan adanya pandemi atau COVID ini, menyebabkan kita banyak sekali berhubungan dengan yang namanya sistem informasi. Operasi pelabuhan adalah kerjasama manusia dengan teknologi. Memang pada penerapannya sangat susah. Pak Prapto sudah tahu bahwa penerapan kita dengan adanya auto di pelabuhan itu yang susahnya adalah membuat korelasinya antara orang dengan teknologi. Dengan adanya COVID-19, kita mengajarkan bahwa masa depan atau pekerjaan di depan itu seperti apa? Ya seperti kayak gini nih, tanpa bertatap muka, dengan menggunakan media sarana web atau daring, itu mengubah cara bekerja kita. Kalau kita bilang TPS, TPKS dan sebagainya, itu sudah meminimalkan langsung kontak fisik antara pengguna jasa dengan customer dengan kita.
dimanapun pelabuhan yang terdata atau terregister dengan Pelindo 3 yang saya sebut di warna biru tadi, itu akan terbaca semuanya. Service pun e-booking sudah mulai sekarang ini secara online. Nah, operating pun tracking pun bisa kita gunakan sekarang sudah mulai jalan. Payment sama apa lagi? Sekarang sudah tidak ada yang namanya bayaran. Jadi semuanya sudah menggunakan digitalisasi. Hard skill-nya terhadap taruna-taruna tadi, bagaimana kita bisa mensimplifikasi, bisa memahami proses dari bisnis yang ada di pelabuhan. Ini adalah cikal bakalnya nanti nasional linguistik ekosistem dan kolaborasinya. Harapan kita menjadi digital tidak hanya menciptakan sebuah meningkatkan bisnis, tapi menerapkan teknologi untuk mendapatkan wawasan yang lebih besar lagi. Serta transparansi layanan. Apa yang kita harapkan dari dunia industri kepada taruna-taruna, bahwa kita support dari dunia industri ke lembaga pendidikan, dan sebaliknya lembaga pendidikan apa yang bisa support ke dunia industri adalah merumuskan bersama-sama, memverifikasi kompetensi sektor, yang intinya adalah pembagian antara hard skill dan soft skill, di mana di situ ada pelabuhan, logistiknya, supply chain regulatornya. Kemudian ada kolaborasi dan pengembangan kurikulum perguruan tinggi yang melibatkan dari dunia industri, tidak hanya dari Pelindo saja. Dunia industri di yang saya sebutkan tadi itu banyak sekali. Itu perlu dilibatkan untuk pengembangan kurikulum perguruan tinggi, khususnya sekarang yang sudah berubah menjadi Universitas Maritim AMI. Waktunya pas ya, Pak Radian. Siap. Luar biasa, informatif banget dan up to date. Dan mungkin mohon izin nih, Cap, nanti saya akan undang nanti kalau ada kurikulum, karya kurikulum untuk KPN, karena kebetulan memang dengan perkembangan dunia sekarang ini dan juga dengan situasi COVID dan segala macam, tentunya tatanan dunia pun juga mulai berubah, sehingga kurikulum pun saya pikir kita harus juga mengikuti dari apa yang dibutuhin oleh industri. Terima kasih, Cap. Nanti buat para peserta sekalian, apa yang disampaikan oleh Cap Wahyu tadi sangat bagus dan mungkin kalian sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan, tapi saya coba mengingatkan bahwa fokus pertanyaannya nanti adalah jangan bicara tentang masalah politik, jangan bicara tentang ras, jadi kembali lagi kepada konsep tujuan kita adalah untuk mencapai plug and play tadi. Silakan untuk Bapak Denny membuka suara beserta kamera. Pak Denny, Pak Arman juga ya? Siap, dipersilakan. Pak Radian, saya izin dulu ya. Oh, silakan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Salam hormat untuk Bapak. Semuanya teman-teman. Terima kasih Pak. Pak Wahyu, Om Karis. Mau kemana? Mau berdatang nih. Iya. Oke semuanya, selamat sore. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Untuk selanjutnya dipersilakan untuk Bapak Cap Denny untuk waktu dan tempat. Siap, dipersilakan Bapak. Ya, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denny. Saya alumni AMNI angkatan 39. Tadi saya searching yang seangkatan mana nih, nggak ada gitu. Dan saya bukan kapten, saya masih di kapal dan masih aktif di kapal offshore. Saya chief engineer. Salam untuk ketua IKANI. Khusus jadi saya terharu banget mengikuti kegiatan ini. Kemudian terharu banget, bangga juga dengan senior-senior yang tadi memaparkan materi luar biasa, dan mungkin sebagian nggak pernah ketemu di kampus, tetapi saya mengerti bagaimana basis mereka dulu gitu. Karena kalau melihat sejarah itu mungkin angkatan 39, 40 terakhir di basis. Untuk saat ini saya dengar tidak seperti dulu, dan ini akan berhubungan sama soft skill tadi teman-teman dan para senior. Dan mudah-mudahan meskipun istilahnya kita basis di kampus itu, tetapi tidak membuat soft skill-nya taruna menjadi lebih. Pertanyaan yang ingin saya ajukan yaitu terkait dengan IKANI ya sebetulnya, terutama khusus program KPN ini. Saya lihat memang ada komunitas KPN per daerah, per grup untuk masa depan di dunia pekerjaan. Dan sekali lagi pertanyaannya, bagaimana kita menggiatkan ini gitu. Dan termasuk saya baru kemarin malam itu direkrut sama Komandan Daroji untuk bersama-sama aktif di redaksi IKANI. Saya juga belum menguasai apa itu maksudnya karena memang waktu itu tidak mengikuti kegiatannya.
Tetapi makanya saya sempatkan hadir mengikuti ini adalah Sorry, Mas Denny, sorry saya interrupt. yang didapat dari sini. Halo, Mas Ya Denny. begitu aja Pak Radian. Oke. Pertanyaannya jadi bagaimana cara kita membangun soliditas sesama alumni khususnya KPN untuk peluang-peluang dunia usaha ke depan. Baik. Mungkin nanti itu pertanyaan ke Cap Iwan ya, selaku Ketua IKN Pusat. Mungkin bisa. Ya termasuk termasuk mungkin ke senior-senior yang sudah di dunia usaha. Tadi siapa Pak Haris ya? Pak Haris. Ya. Oke, baik. Makasih Mas Denny. Menjawab pertanyaan dari Mas Denny dan Mas Arman tadi mungkin. Oke, terima kasih. Jadi untuk Mas Denny tadi ya, jadi kalau tadi mungkin dikatakan bahwa bagaimana sih peluang untuk KPN itu masih bagus kalau kita lihat ya. Karena memang terus terang di perusahaan saya sendiri juga kayaknya masih banyak KPN-nya dan beberapa kali rekrutmen itu juga dari KPN yang diambil. Jangan lupa like dan subscribe. See you next time.